Apa sih itu literasi dan duta literasi itu apa di SMK Mitra Industri? Jadi duta literasi adalah role model atau contoh literasi yang ada di SMK Mitra Industri MM 2100. Wah, gitu ya kayak kalian. Ya. Dan tips satu lagi, jangan hanya terfokus pada judul buku. Wah, Gitu. don't just book by cover. Iya, Sebagai kata-kata betul. ya. Saya berikan motivasi untuk teman-teman semua. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Teruslah belajar karena orang-orang yang mau belajar memiliki masa depan. Sedangkan orang yang tidak mau belajar hanya memiliki masa lalu. Wah, keren sekali kata. Halo Sobat Mitra sekalian, kembali lagi bersama kita Mitra Podcast. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Nah, pada episode kali ini Mitra Podcast kedatangan siswa yang sangat luar biasa sekali. Kenapa luar biasanya? Karena pada hari ini kami kedatangan siswa yang dinobatkan sebagai Duta Literasi pada bulan Oktober tahun 2024. Siapakah dia? Kita sambut Ezekiel. Tepuk tangan semuanya. Kak Ezekiel bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Kristanta Ginting dari kelas 10 mesin 3. Bisa dipanggil apa nih? Panggil Ekel aja. Panggil Ekel aja. Oke, baik. Kak Ekel, bagaimana perasaan Kak Ekel ketika dinobatkan sebagai Duta Literasi pada bulan ini, Kak Ekel? Kalau perasaan udah pasti bangga. Bangga untuk diri saya sendiri, untuk orang tua, untuk teman-teman di kelas, dan juga terkhusus untuk wali kelas. Siapa wali kelasnya bisa disebutkan? Pak Dita. Pak Dita, mungkin Pak Dita menonton video ini. Bangga Pak, anaknya ada di sini sebagai Duta Literasi, diundang ke Mitra Podcast. Oke, Kak Ekel, ngomong-ngomong soal literasi nih. Apa sih itu literasi dan Duta Literasi itu apa di SMK Mitra Industri? Mungkin orang-orang udah sering dengar ya, literasi, tapi mungkin masih ada yang belum tahu nih pengertian dari literasi. Jadi literasi adalah suatu kemampuan seseorang membaca, menulis, dan mengolah informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi duta literasi adalah role model atau contoh literasi yang ada di SMK Mitra Industri MM 2100. Wah, gitu ya Kak Ekel ya. Ya. Nah, Kak Ekel sendiri ketika menjadi Duta Literasi tentunya ada proses yang harus dijalani nih Kak Ada. Ekel. Nah, proses apa saja yang udah Kak Ekel lakuin gitu? Untuk sistemnya di sekolah kita itu datang ke perpustakaan, Hah, itu? pilih buku yang kita mau baca, kemudian bukunya, setelah dibaca kembalikan, datangi tim yang ada di dekat pintu, lalu kita mengisi link. Nanti di situ ada pilihannya, kita habis membaca buku, mau pinjam bahan pustaka, Ya. dan mengembalikan bahan pustaka. Kalau kita habis baca, kita tulis baca di tempat. Kalau mau pinjam atau mengembalikan, pencet meminjam atau mengembalikan. Tulis nama yang lengkap, kelas, jurusan, dan nama wali kelas. Nah, Nanti isi data dari link tersebut akan dikirim dan akan direkap oleh tim perpustakaan. Nah, akan dikalkulasikan seberapa sering kita ke perpustakaan gitu, Angga. itu proses sistematisnya yang Iya. ada di SMK Mitra Industri. Selain itu, apakah Kak Ekel memang mempunyai hobi membaca nih? Hobi membaca dari kecil iya. Saya suka membaca buku, khususnya buku tentang pengetahuan umum. Ah, gitu. Karena itu menjadi jendela untuk saya berwawasan dan berpengetahuan yang luas gitu. Oke, Kak Ekel, tadi Kak Ekel menjelaskan sistematis proses yang harus dilakuin oleh siswa-siswa SMK Mitra Industri untuk mencapai sehingga mendapatkan dinobatkan sebagai Duta Literasi nih Kak Ekel. Iya. Nah, Kak Ekel sendiri punya tips and trick nggak sih bagaimana caranya Kak Ekel untuk menjaga konsistensi terkait Duta Literasi ini? Oke, untuk konsisten memang harus konsisten. Ya. Dan caranya konsisten itu memang harus punya jiwa membaca, jiwa suka membaca. Kalau jiwa itu kita tidak punya, maka konsisten tadi susah. Kalau kita hanya mau ke perpustakaan agar menjadi duta literasi, susah. Kalau kita tidak ada kesukaan untuk membaca. Dan untuk bagaimana cara konsisten, menumbuhkan rasa konsisten, pertama datang aja dulu ke perpustakaan.
meskipun kita masih blank gitu, nggak tahu mau baca apa, datang aja dulu, lihat judul-judul bukunya. Dan tips satu lagi, jangan hanya terfokus pada judul buku. Wah. Gitu. Kayak ini, Hah? buku yang saya baca Sepanjang Jalan Kenangan. Wah, ciptaan Kalau siapa nih? kita cuma sekilas aja melihat dari sisi judul, mungkin ini tentang buku percintaan gitu. Oh, Tapi sebenarnya enggak. ya, ya, ya. Sebenarnya ini tentang biografi, tentang motivasi, perjalanan hidup. Wah, betul banget Gitu. nih. Berarti don't just book by cover, Iya, seperti kata-kata ya. Oke, Kak Ekel. Nah, tadi kan Kak Ekel berbicara tentang konsistensi nih. Nah, Kak Ekel sendiri punya tips and trick nggak sih untuk teman-teman semuanya nih? Bagaimana cara mengubah pikiran mereka terhadap literasi di Indonesia? Karena kita lihat literasi di Indonesia ini sangat minim, Kak Ekel. Jadi, menurut Kak Ekel, bagaimana sih cara mengubah pandangan siswa terhadap membaca buku itu sebenarnya mengasihkan loh. Jadi, membaca buku itu sebagai gimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru gitu kan. Karena di buku tuh banyak sekali ilmu-ilmu. Nah, menurut Kak Ekel punya tips and trick nggak sih untuk mereka? Iya. Pertama, kalau kita posisinya untuk menumbuhkan pada diri kita sendiri, Ya. itu tadi yang pertama. Lalu kemudian kalau kita mau menumbuhkan kesadaran orang lain, Ya. kita sebagai yang sudah aktif ke perpustakaan mengajak. Kalau dia nggak tahu referensi buku apa yang mau dibaca, bisa kita ceritakan buku yang kita baca. Kemudian tadi tips and triknya, jangan terfokus pada judul buku. Nanti lambat laun pasti teman yang kita ajak ngeliat-ngeliat gitu. Terus coba baca buku mulai dari motivasi atau yang lain-lain. Pasti nanti akan tumbuh bibit-bibit suka membaca buku. Karena memang tadi literasi itu memang penting untuk mencetak SDM yang unggul. Gitu Angga. Oke, Kak Ezekiel. Nah, Kak Ekel, tadi kan Kak Ekel bilang don't judge by cover lah, don't just book by cover, Iya. atau jangan melihat seseorang dari Buku. Jangan melihat buku dari judulnya. judulnya. Nah, Kak Ekel sendiri punya nggak sih rekomendasi untuk teman-teman semuanya? Akhir-akhir ini tuh Kak Ekel suka baca buku apa? Lalu punya nggak rekomendasi terhadap teman-teman agar membaca buku ini loh gitu? Iya. Saya baru selesai baca buku ini. Ah, apa Saya tuh? suka ya bukunya ini. Apa tuh? Bukunya Kalau judul tahu? Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan. Siapa nih ciptaan siapa? Buku ini ditulis oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Wow. Buku ini sebenarnya banyak kisah tentang Bapak Wardiman Joyonegoro. Cuman yang menjadi motivasi dan semangat untuk saya itu buku yang menceritakan tentang perjalanan sekolah Bapak Wardiman, Ya. di mana beliau ini sebenarnya terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi bisa melanjutkan sekolah sampai ke Delft Belanda dan Aachen Jerman. Beliau ini teman sekamarnya B.J. Habibie di Aachen Jerman. Makanya tiap kalimat yang saya baca membuat saya semakin termotivasi dan meyakinkan saya bahwa saya juga bisa seperti Bapak Wardiman gitu Angga. Oh, betul banget. Saya itu ada buku lain gak, Kak? Ada. Ini buku judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia. Wah, itu menceritakan Karena apa tuh? kita kan di sekolah ini di SMK Mitra Industri kelak menjadi pemimpin pasti di masa depan. Ya. Baik itu pemimpin tim atau pemimpin organisasi, bahkan memimpin diri kita sendiri itu sudah pasti. Ya, perlu. Seorang pemimpin yang baik harus tahu bagaimana caranya memanajemen sumber daya manusia. Ya, betul sekali. Pemimpin Kak. harus tahu bagaimana cara mengelola Ya. SDM tersebut, bukannya mengeksploitasi. Karena sejatinya pemimpin itu adalah leader, bukan bos. Wah, betul banget. Jadi jangan sampai kita salah. Pemimpin adalah leader, bukan bos. Betul banget. Jadi Kak. pemimpin harus tahu bagaimana caranya mengelola SDM, bukan mengeksploitasi. Itu Angga. Oke, gitu Kak Ekel. Jadi, setiap buku yang dibaca oleh Ekel itu mempunyai makna yang cukup berarti dan bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari ya, Kak Iya. Ekel ya. Oke, Kak Ekel, selanjutnya tadi kan tips and trick udah disampaikan, lalu proses. Nah, mengenai proses lagi Kak Ekel. Kak Ekel ini kan suka hobi membaca. Apakah ada faktor penghambat Kak Ekel terkait sehingga menimbulkan ada rasa gitu, tidak mau baca buku lagi gitu? Ada nggak sih pernah mengalami fase-fase seperti itu? Kalau fase seperti itu tentunya ada lah ya. Tapi selalu saya percaya tiap ada kemauan pasti ada jalan. Gitu. Saya suka membaca buku tentang pengetahuan umum. Tapi kalau bukan lewat perpustakaan kita susah. Karena nggak mungkin saya beli bukunya dan kalau saya sudah baca habis bosan rasanya kalau baca itu terus. Iya, Pasti kan mau buku yang lain. Awalnya sebelum saya tahu buku-buku itu ada di perpustakaan kita, saya membacanya itu lewat e-book. Digitalisasi. Iya. Gitu. Jadi terhambat ada,
tapi jalan keluarnya ada juga. Wah, bener banget. Bisa kasih tepuk tangan nih, teman-teman yang di belakang layar bisa tepuk tangan kepada Ekel. Keren banget. Karena di fase-fase zaman sekarang kita memerlukan digitalisasi juga ya. Iya. Ada e-book seperti contoh-contoh lain di artikel gitu mungkin ya. Menjadi suatu kontingensi atau plan B ketika memang tidak memiliki buku dan terhalang oleh harga-harga buku yang mahal. Nah, dan kita bisa kasih apresiasi juga kepada sekolah kita karena menyediakan fasilitas perpustakaan yang sangat komplit. Boleh kita tepuk tangan lagi semuanya. Wah, seru sekali nih ya di belakang layar, tim belakang layar. Masya Allah, semangat. Oke, jadi memang sebenarnya itu ada kemauan pasti ada jalan ya kayak kan. Karena ketika fasilitas sudah disediakan, orang itu tidak mau, nampaknya terasa percuma saja gitu ya, sia-sia bener ya. Jadi setiap yang difasilitasi oleh pihak sekolah maka ada benefit yang diuntungkan dan dihasilkan untuk siswa tersebut, terutama Kak Ekel gitu ya. Makanya saya sangat berterima kasih dan kita semua harus berterima kasih kepada sekolah kita karena menyediakan fasilitas perpustakaan dengan koleksi buku yang banyak. Mulai dari buku dari tiap-tiap jurusan kita, bayangin jurusan kita ada berapa banyak. Kemudian buku tentang pengetahuan umum dan buku-buku tentang motivasi, semua ada di perpustakaan sekolah kita. Maka kita siswa-siswi SMK Mitra Industri harus berterima kasih, Angga. Makasih nih. Oke, Kak Ekel, selanjutnya ada pesan dan kesan gak sih untuk teman-teman semuanya mengenai literasi ini? Bagaimana sih langkah ke depannya biar teman-teman semuanya juga tertarik nih terhadap literasi? Oke, saya berikan motivasi untuk teman-teman semua. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Teruslah belajar. Karena orang-orang yang mau belajar memiliki masa depan, sedangkan orang yang tidak mau belajar hanya memiliki masa lalu. Wah, keren sekali kata-kata hari ini dari Ekel. Oke, baik, terima kasih kepada Ezekiel Kristanta Ginting ya, dipanggil Ekel, sudah meluangkan waktunya untuk men-sharing ilmunya sehingga bisa memberi pengetahuan kepada teman-teman semuanya bahwa Duta Literasi di SMK Mitra Industri sebagai role model, sebagai contoh bagi teman-teman semuanya bahwasanya literasi ini sangat penting dan bisa diterapkan menjadi implementasi kehidupan sehari-hari, tidak hanya formalitas saja. Seperti itu ya Kak Ekel. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini dan episode kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.